Silakan kawan-kawan duduk dulu. Kita nongkrong. Yang namanya nongkrong duduk santai. Pak dari Anies mungkin dari tadi mondar mandir keliling-keliling. Ngomong minuman enaknya apa di sini? Minuman yang enak apa di sini? Es campa. Duduk dong, duduk. Oke, boleh langsung dari Pak Anies melihat kesibukan Pak Anies. Dan ini adalah kali pertama calon presiden datang ke Lubuk Linggau, betul? Ya, calon Pak Anies. Pertama kali, kampanye 2019, 2014 belum ada calon presiden yang ke sini. Kalau gitu boleh masuk ini dong, Muri dong. Pertama kali itu ada duanya, betul nggak? Pokoknya siapapun yang pertama kali, besok tidak ada pertama kali yang kedua. Nah, ada yang kedua, apalagi yang ketiga, Pak ya. Memang pertama itu cuma satu. Tidak ada pertama itu dua atau tiga. Landing tadi pagi Pak Anies turun ngelihat kota Lubuk Linggau ini gimana Pak Anies? First impressionnya lah kira-kira datang ke kota ini. Bersih, rapi, ramai. Bersih dan tidak kalah penting masyarakatnya ramah. Keren Linggau. Bersih, rapi, masyarakatnya ramah-ramah. Sudah cicip kuliner Pak siang tadi? Sudah. Makan apa Pak Anies? Saya makan ikan apa tadi? Pinggang apa Pak? Nah itu dia. Apa sih? Patit ya tadi ya? Kita lupin. Patit. Oh ya. Sama tepoya. Yang bawa Pak Fauzi Amro, Ketua TKD Pemenangan Amin Sumatera Selatan, Bapak Fauzi Amro. Tepuk tangan meriah Pak. Ini ketua bukan sembarang ketua Pak, ketua sekaligus donatur ini Pak. Gak ada Pak Fauzi gak jalan acara ini Pak. Luar biasa. Jadi mungkin boleh Pak langsung speech, pengen nyapa dari tadi teman-teman. Ini ada yang sudah nunggu dari jam 12, ada yang dari jam 10 Pak. Kangen pengen berjumpa secara langsung dengan Pak Anies. Silakan Pak. Ya. Coba pinjam mikrofonnya Pak. Tes. Ya. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Saya bersyukur bisa sampai ke Lubuk Linggau dan saya baru sadar bahwa ternyata ini kali pertama ya ada calon presiden datang ke sini. Nanti Bang Fauzi mungkin kita boleh daftarkan di Muri, itu betulan Bang Fauzi? Betulan. Oh, belakang nggak bisa lihat. Saya berdiri aja ya. Ya, ini rata-rata mahasiswa. Kalau boleh yang di sini duduk dong, kasihan di belakang nggak bisa lihat. Duduk. Ini duduk ya. Ini memang soal duduk dan berdiri ini soal kesetaraan kesempatan. Ya dong, Bang duduk Bang. Ganteng-gantengnya duduk. Duduk. Biar yang belakang ibu duduk Bu. Ibu cantik duduk Bu. Nah. Duduk, biar yang belakang bisa lihat sama-sama ya. Saya sering alami itu. Kita datang acara, lalu seperti tadi berdesak-desakan, mau foto sama-sama, desak-desakan, dorong sana, dorong sini, semua mau foto, mau selfie. Dan sesudah dorong-dorongan agak lama, biasanya ada yang bilang gini, sudah, Pak Anies capek. Ya, ketika saya lihat begitu, siapa yang bilang? Yang udah selfie. Yang udah selfie dia bilang sudah. Bangsa ini sering begitu, Republik sering begitu. Sudah maju, sudah. Yang penting saya sudah maju, saya sudah kaya. Yang lain tertinggal bukan masalah. Nah, itu yang tidak boleh. Betul tidak? Jangan sampai sebagian maju, sebagian nggak bisa maju. Nah, teman-teman sekalian, saya senang jumpa dengan teman-teman semua. Dan saya datang ke sini dalam rangka kampanye.
Jadi saya sampaikan terus terang pada teman-teman, saya datang ke sini dalam rangka kampanye. Saat ini sedang pilpres, ada 3 pilihan pasangan. Dan teman-teman anak muda punya pilihan untuk menentukan. Saya di sini tidak minta Anda untuk mendukung saya, tidak minta Anda untuk menyukai saya. Nah, cuma saya ingin minta kepada Anda untuk jangan sia-siakan kesempatan untuk memilih. Jangan disia-siakan kesempatan itu. Karena ketika Anda tidak memilih, maka tidak ada pengaruhnya. Sebutlah yang ikut pemilu hanya 40%. Maka hasilnya ditentukan oleh 40%. Yang 60% tidak hadir itu tidak kemudian membuat pemilunya jadi batal. Tidak berpengaruh sama sekali. Sementara pemilu adalah tentang masa depan, pilpres adalah tentang masa depan, dan anak muda selalu bicara masa depan. Karena anak muda pemilik masa depan. Jadi manfaatkan, saya ingin ajak pada teman-teman untuk menentukan pilihan. Pilihannya cuma 3, tinggal tentukan saja. Dan saya berharap pada teman-teman semua, jadilah pemilih yang rasional. Rasional itu artinya apa? Bukan masuk akal. Rasional. Rasional itu rasio. Rasio itu artinya apa? Perbandingan. Jadi disebut rasional itu bila melakukan perbandingan. Rasionya 2:3. Rasio itu artinya seseorang disebut rasional bila dia memilih dengan membandingkan. Kalau ada orang memilih tanpa membandingkan, itu namanya tidak rasional. Apa yang dibandingkan? Bebas. Membandingkan rambut boleh, membandingkan mata boleh, membandingkan wajah boleh, membandingkan tinggi badan boleh, memperbandingkannya tidak dilarang. Sama sekali, tidak ada anjuran untuk membandingkan. Yang penting harus dibandingkan. Nah, kalau saya usul, karena ini bicaranya pilpres, maka bandingkanlah rekam jejaknya, bandingkan rekam karyanya, bandingkan rekam prestasinya, karena ini pilpres. Tapi yang penting mana? Jadi kalau ada orang bilang saya suka karena dia X, boleh. Yang penting jangan memilih tanpa membandingkan, harus bandingkan. Nah, usul saya, apalagi teman-teman muda di sini pasti tahu persis apa sih tugas paling penting dari seorang pemimpin. Bertanggung jawab, boleh. Tapi apa lagi yang paling penting? Mencontohkan, bukan. Menjalankan amanah, bukan. Apa yang paling mendasar? Apa ayat, teman-teman? Hah? Siap, bukan. Enggak. Nih, presiden, wali kota, gubernur, berarti apa tugas yang paling mendasar, fungsi yang paling mendasar? Mengambil keputusan. Okay? Dia ambil keputusan. Itu tugas terpenting. Anda boleh aja ambil keputusan, tapi nggak diikuti orang. Betul tidak? Bupati ambil keputusan, jadi keputusan harus dilaksanakan, diikuti. Betul tidak? Itu keputusan. Nah, seseorang mengambil keputusan diharapkan punya pengalaman, punya pengetahuan, punya wawasan, punya keterbukaan, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Karena yang nanti akan dipilih diberi tugas untuk apa? Mengambil keputusan. Nih, anggaran sekian triliun mau dipakai buat apa? Sekian triliun itu keputusan, bukan? Berapa untuk perguruan tinggi, berapa untuk PAUD, berapa untuk sakit, berapa penyakit, betul tidak? Mengobati orang sakit, berapa untuk jalan, itu semuanya pakai namanya keputusan. Jadi kita ini memilih orang untuk mengambil keputusan atas nama kita. Begitu dia ambil keputusan, maka dia mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Dan tidak ada rakyat Indonesia yang bilang, oh saya nggak ikut-ikut Pak, nggak bisa. Dia sudah mendapatkan mandat lewat
Karena itu saya mengajak kepada semua di dalam proses pemilu ini, pilih dengan rekam jejak, pilih dengan rekam karya, rekam gagasan, rekam pikiran, sehingga teman-teman bisa memprediksi bila dulu pikirannya A, besok juga A. Bila dulu matang, besok yang matang. Bila dulu suka marah, besok juga suka marah. Bila besok tenang, besok juga kemarin tenang, besok juga akan pasti. Karena itu namanya pola. Pola nggak bisa bohong. Pola. Nah, jadi teman-teman sekalian, apalagi di sini banyak teman-teman muda yang saya rasa banyak aktivisnya di sini. Insyaallah teman-teman aktivis ini, teman-teman punya dua peran. Satu, peduli pada soal kekinian. Kedua, menyiapkan masa depan. Dan saya usul pada teman-teman yang sedang kuliah, saya usul, kalau Anda sedang kuliah dan hanya kuliah saja, saya usul ditambah. Jangan hanya kuliah saja. Jadilah aktivis. Aktivis di dalam kelas dan aktivis di luar kelas. Tapi jangan juga hanya aktif di luar kelas. Di luar kelas top. Begitu jam pelajaran gimana ini? Kosong terus, titip terus absennya. Jadi aktif dalam kelas dan aktif di luar kelas. Tapi juga saya sampaikan, bagi yang hanya aktif dalam kelas, hati-hati. IP yang tinggi itu, penting. Tapi IP yang tinggi itu hanya mengantarkan Anda sampai panggilan wawancara. Di ruang wawancara, yang menentukan adalah kepemimpinan yang Anda miliki. Kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir kritis. Dan itu semua tidak selalu saya dapatkan di ruang kelas, justru di ruang kegiatan berorganisasi di ruang kelas. Jadi, tapi kalau tidak punya IP tinggi, panggilan wawancara pun nggak ada. Jadi walaupun pengalaman macam-macam nggak dipanggil. Kenapa? Karena IP-nya bermasalah. Karena itu saya katakan tadi, di dalam kelas dan di luar kelas. Insya Allah itu jadi bekal buat teman-teman ke depan. Jadi teman-teman, ini aja sebagai pembuka ya. Kita bisa ngobrol sama-sama. Saya barangkali pengen dengar juga teman-teman aspirasi, pikiran, gagasan. Dan mungkin saya akan tanya juga pada beberapa teman-teman semua di sini ya. Boleh. Jadi Pak Anies yang bakal bertanya ya nih Pak. Saya pengen tanya. Saya pengen tanya gini mungkin. Kita di Lubulingga. Ini kabupaten atau kota? Kota. Kabupaten atau kota? Tanya nih. Bila Anda jadi wali kota Lubulingga, apa yang akan Anda kerjakan untuk Lubulingga dalam 5 tahun ke depan? Ada nggak yang mau jadi sukarelawan? Bila jadi wali kota, Anda yang pilih aja. Ini, oke. Garis depan. Anak kebesak batik ini. Baik, ikut mau ide Anda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Linggau. Musirawas. Muratara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Anies, ini kesempatan yang beberapa kali see you on the phone secara langsung, tapi merasakan vibes yang masih agak nervous, jujur Pak. Karena melihat calon presiden Indonesia secara langsung. Nah, ada 3 permintaan sengaja kami datang ke sini. Sebelumnya saya dan Bin Nazar SE mewakili dari tim Bawa Ide kemarin ke Lebak Bulus secara langsung, alhamdulillah diundang keliling Jakarta oleh Bapak Anies Baswedan. Tepuk tangan dulu. Saya dari Bakku HMI Subaksal dan juga dari tim turun tangan Muratara. Ada 3 harapan. Yang pertama, Anda menjadi penggerak. Karena itu sudah mulai harus memikirkan apa yang sesungguhnya bisa dikerjakan bila kewenangan itu ada di tangan Anda. Dan mulai dipikirkan gagasan dari sekarang. Konkret apa yang bisa dikerjakan. Selama Anda di luar pemerintahan, kerjakan aja sendiri. Ketika ada kesempatan mengerjakan lewat jalan pemerintahan, maka Anda punya kemampuan fiskal yang lebih besar. Pengalaman saya ini, saya di luar pemerintahan, saya lihat pendidikan di Indonesia ada ketimpangan antara daerah yang infrastrukturnya mudah dan daerah yang sulit.
Kami kemudian menyusun namanya Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar ini termasuk di Sumatera Selatan kita kirim, di Muara Enim kalau tidak salah, dan Mubah. Musirawas ya, Musirawas. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengerjakan dengan tangan civil society? Jangkauannya itu kecil. Begitu dikerjakan negara, itu sekali mengerjakan bisa langsung jumlah yang besar. Tapi idenya sudah bisa dikerjakan. Jadi buat Dedi dan teman-teman, kenapa saya katakan kota, pengalah nanyanya kota, teman-teman sekalian, Anda akan hidup di era 75% penduduk Indonesia di perkotaan. Di tahun 2045, yang hanya 22 tahun dari sekarang, 75% penduduk Indonesia di perkotaan, yang di pedesaan tinggal 25%. Dan itu artinya kita akan melihat kawasan pertanian akan mengalami peningkatan pemanfaatan teknologi. Mekanisasi pertanian akan meningkat. Jumlah orangnya terbatas. Di perkotaan, jumlah orangnya meningkat. Siapkan transportasi umum, polusi, pengelolaan emisi, rumah, sampah. Itu masalah-masalah yang dari sekarang harus disiapin. Karena itu nanti akan muncul di tahun 2045. Jadi kalau kota seperti Lubuk Linggau berantisipasi, nih ke depan penduduknya akan membesar. Sudahkah ada tempat perumahan yang cukup? Sudahkah ada pengelolaan limbah yang cukup? Sudahkah pengelolaan sampah yang cukup? Sudahkah ada tempat untuk transportasi umum yang lengkap? Teman-teman, 22 tahun sebentar, sangat singkat. Dan itu dibutuhkan oleh kota-kota yang sekarang statusnya menengah menuju besar. Karena tempat-tempat itulah yang akan mengalami urbanisasi. Apakah ini fenomena Indonesia? Bukan. Ini fenomena dunia. Seluruh dunia mengalami proses urbanisasi secara massif. Jadi, bila anak-anak muda bicara ke depan, pikirkan persoalan-persoalan yang akan muncul di kawasan urban. Gitu ya. Oke, itu aja komentarnya. Terima kasih, Dedi. Baik, tepuk tangan yang meriah dong. Kita akan ada masuk ke sesi. Jadi Pak, yang agak unik tadi, request dari penanya tadi, dia pengen putra asli dari Musirawas jadi menteri Pak Anies, katanya tadi. Ini tadi udah banyak Pak mintanya. Kalau MC boleh juga nggak Pak minta sesuatu dari Pak Anies? Jadi MC itu sulit loh. Betul. Dia harus berpikir cepat dan menerjemahkan pikiran cepatnya dalam kata-kata. Iya. Tapi apa? Kalau MC nggak bisa berpikir cepat, apa yang terjadi coba? Acaranya betul. Saya itu setiap kali lihat ada MC yang bisa menanggapi suasana begitu cepat, saya mikir kecepatan otaknya bagaimana itu? Betul nggak? Iya. Jadi kira-kira 10 terbaik lah kalau di kantor. Tapi Pak, ada yang paling sulit Pak. Yang paling sulit 5 menit dari Taman Olahraga Megang ke sini tadi Pak, naik motor. Belum selesai acara pindah, kan Fikri tadi bawa acara. Ini kawan-kawan kali ketiga Fikri bawa acara dengan Pak Anies. Kali pertama waktu kampanye di Benteng Kota Besar Pak, alhamdulillah di Taman Olahraga Megang, terus di sini. Nah, Fikri ada permintaan. Kalau ini tadi minta jadi menteri, katanya tadi ya. Fikri ada permintaan Pak, namun Fikri kasih dalam 1 buah pantun. Pergi ke pasar beli iwak sarden. Iwak sarden dibuat pepes. 2024 Pak Anies Presiden, Fikri siap jadi pas pampres. Akar. Kalau pas pampres saya agak ragu. Itu kan kalau dikasih Pak. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa Pak. Saya nggak takut nggak punya jabatan Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Fikri ya. Masa Fikri nggak tahu sih. Fikri, ampun, Fikri. Ampun. Aduh. Pak, kita lanjut Pak. Tadi ada pertanyaan. Kamu tadi niru siapa itu? Apa Pak? Niruin siapa? Nggak tahu Pak, ada nonton orang waktu itu.
Kita lanjut, izin Pak Anies. Ini ada rekamannya ini. Ini tidak bahaya. Ampun. Kalau nanti diedit ya, saya nggak ikut-ikut dalam rencana Fikri ya. Iya. Siap. Doakan saya aman ya kawan-kawan ya. Pak Anies, ini sudah ada kesan-pesan yang dibuat sama teman-teman waktu registrasi di depan. Akan kita bacakan mungkin tiga dulu. Ini ditulis nama nggak tadi, Mas Garo? Ditulis nama. Apa isinya ini? Boleh, Pak. Saya itu kalau milih-milih gini ngetik KPU. Oh, dibaca? Dibaca, Pak. Sederhana sekali sih, sebuah harapan. Semoga amanah. Amin. Boleh lagi, Pak. Ini hadiahnya kulkas ya, oh bukan door prize. Ini juga harapan. Harapan, Pak. Semoga semua lancar. Amin. Aduk lagi. Ada lagi, Pak. Mau dikasih air, Pak? Aduk lagi. Semoga Amin bisa bekerja sesuai retorika yang nyata. Ada namanya nggak Pak yang nulis, Pak? Itu dia, namanya WKWK. Siapa yang namanya WKWK? Siapa WKWK itu? WKWK. Yang lebih baik ada calon yang punya retorika, betul tidak? Betul, daripada tidak bisa retorika. Betul, Pak. Emang ada? Boleh, Pak, dua lagi, Pak, kalau gitu, Pak. Kelihatannya ini habis dengerin tausiah duhur ini. Jabatan bentar Pak, hisapnya nanti lama. Jadi gunakan jabatan untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon izin kawan-kawan. Nggak ada nama penulisnya ini. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Satu lagi mungkin boleh, Pak Anies. Yang nulis ini saya minta ngaku. Yang minta saya ini saya minta ngaku. Mutiara Baswedan cantik kali Pak. Mana nih yang nulis tadi? Ngaku. Ngaku tapi jangan ngaku-ngaku. Asalnya mau saya ajak salaman. Aduh. Izin kawan-kawan karena Pak Anies akan bertolak langsung kembali ke Jakarta. Ini masih banyak, Pak. Boleh langsung dibawa aja, Pak, ke Jakarta, Pak. Tapi mohon kalau di rumah lagi nyantai silakan dibaca, Pak. Insya Allah ini adalah pesan-pesan doa dari kawan-kawan yang ada di Lubuk Linggau dan Sumatera. Ya. Boleh mungkin, Pak, Amin. sebelum menutup Ya. ada closing statement untuk kawan-kawan di sini, Pak. Teman-teman di ujung sana dengar nggak suara kita ini? Hah? Nggak dengar katanya. Dengar, coba speakernya diputar, speakernya diarahkan keluar. Terdengar nggak sekarang? Hah? Nggak dengar. Apa? Banyak? Ditutup dulu, ditutup dulu. Kasih kesempatan untuk Langsung aja. Dari Jakarta, kita mau dari sini dulu. Dari Jakarta kasih kesempatan untuk menjawab. Kasih kesempatan untuk Satu aja. Mas jalan, boleh bantu cewek, Mas. Ini teh generasi pemuda aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya
saya Burman Satya Dharma. Saya dari Pusat Bantuan Hukum Silampari. Saya mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum di 2021. Alhamdulillah menginjak tahun ketiga. Hari ini saya bersama dengan advokat-advokat muda. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, mungkin bentuk harapan, di mana saat ini kami sering mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Di mana hari ini saja sebelum saya ke sini, saya mendampingi 4 orang anak yang berhadapan dengan hukum. Usia anaknya. Usia anak di bawah 18. Hari ini saya mendampingi 1 orang yang Problemnya di sekolah. ada yang putus sekolah. 1 orang 13 tahun dan ada yang 14 dan 15 tahun. Di sini ada beberapa perkara yang sering menyebabkan anak. Pertama itu terkait masalah narkoba, kedua pencurian, dan ketiga narkoba, asusila. Dan ini menjadi PR. Saya bersama kawan-kawan Pusbakum Silampari di bulan ini saja kami melakukan penyuluhan hukum di 6 SMA yang ada di Lubuk Linggau. Harapan kami ke depannya ada langkah-langkah konkret juga dari pemerintah untuk mencegah agar anak-anak jangan sampai dia terlibat atau berhadapan dengan masalah hukum. Mungkin itu harapan kami. Semoga ini menjadi perhatian dari pemerintah selanjutnya, khususnya kalau Pak Anies nantinya terpilih jadi presiden, karena anak-anak adalah harapan masa depan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang anak-anak ini perlu pendekatan yang berbeda, karena kadang-kadang ketika mereka mengalami hal-hal yang disebut sebagai kenakalan, lalu kenakalan ini tidak dikelola dengan baik, maka efeknya bisa seumur hidup anak itu. Jadi saya ingin garis bawahi, kadang-kadang kita mendiamkan atau mempolisikan, dan tidak ada di antara keduanya. Langkah yang Anda kerjakan itu mencoba untuk menangani itu tenang, harusnya itu ditangani. Dan saya termasuk yang berpandangan anak-anak yang dianggap bermasalah oleh sekolah tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. Sekolah itu tidak boleh mengeluarkan anak karena anak itu dianggap bermasalah. Justru anak yang bermasalah itu yang memerlukan pendidikan, bukan anak yang bermasalah malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau filosofi itu ada, maka kita akan jaga anak-anak kita. Insya Allah jadi perhatian. Karena itu PR yang besar. Apalagi itu di daerah perkotaan. Teman-teman sekalian, tadi saya bilang mayoritas penduduk akan berada di perkotaan. Problem ini akan muncul lebih banyak lagi dibandingkan ketika dulu di pedesaan. Problem-problem seperti ini hampir semua di perkotaan. Jadi kalau kita tidak antisipasi dari sekarang tentang urban problem, masalah-masalah urban itu bermunculan, kita terkaget-kaget. Kenapa terkaget-kaget? Karena kita tidak mengantisipasinya, ya. Teman-teman sekalian, sebenarnya pengen ngobrolnya lebih panjang, tapi bandara ini ada waktu bukanya, dan bandara kalau sudah tutup maka tidak bisa lagi kami berangkat. Karena itu walaupun kita ingin ngobrol lebih panjang lagi, izinkan saya mohon pamit sekarang. Tapi insya Allah ini bukan perjumpaan yang terakhir. Amin. Doakan nanti bisa kembali lagi ke Amin. Insya Allah bisa berjumpa lagi, bisa ngobrol lagi. Dan sampaikan pada teman-teman semua, 14 Februari jangan sia-siakan hak pilih Anda. Siap. Jangan sia-siakan. Siap. Saya tidak bilang Anda untuk nomor 1, 2, atau 3, tapi saya minta Anda menjadi pemilih yang rasional. Itu aja. Teman-teman sekalian, terima kasih. Titip salam untuk keluarga di rumah. Oh, foto boleh di sini, Pak. Kita selfie, Pak, boleh, Pak? Ya, boleh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Mijik, Pak, boleh ke tengah? Tolong kawan-kawan kita foto sama-sama kawan-kawan. Boleh? Izin Pak Anies. Pak Anies, ini ada buku aspirasi dari Lubuk Linggau, Pak. Mohon diterima. Oke, kita foto rame-rame kawan-kawan.
Kawan-kawan jaga, tolong di bawah. Halo teman-teman, saya tahu semuanya ingin foto, jadi fotonya rame-rame sama Pak Anies, jadi semua kebagian ya. Oke. Kalau satu-satu gak jadi berangkat Pak Aniesnya. Ya, mohon izin karena bandara tutup. Pak Anies boleh ke tempat ya. Boleh kameramen ke depan. Teman-teman bisa mundur dulu, Jangan ada yang di panggung. mundur. Kawan-kawan. Biar teman-teman semua bisa kena foto juga. Kawan-kawan yang lainnya di bawah. Teman-teman, Kawan-kawan yang lainnya di bawah. Kita biar kembali. Pas ada yang nih.